Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini nanti ibadah akan diakhiri dengan perjamuan kudus, ya. Kita makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan korban Kristus Yesus. Haleluya. Nah, mari kita sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Oke. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh berada dalam suasana ibadah kami. Tuhan berkati kami semua supaya tidak ada satupun di antara kami yang datang pada kesempatan hari ini pulang dengan sia-sia, tetapi Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, baik lewat kebenaran firman-Mu sampai kepada makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Tuhan menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ya, berkenaan dengan perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini, maka saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan satu tema, kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus. Kuasa ini artinya kekuatan. Kuasa ini artinya kemampuan. Dan kalau kuasa salib berarti di dalam salib itu ada kuasa, ada kemampuan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, sering kita hanya tahu saja sekedar tentang salib. Oh, Yesus disalibkan, ya sudah. Tetapi saudara perlu pahami bahwa salib Kristus itu memiliki kuasa yang sangat besar. Haleluya. Nah, saudaraku, kita baca ayatnya untuk mengawali ini lebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Nah, surat ini adalah surat daripada Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang telah didirikannya. Ya. Nah, jemaat Korintus ini berbagai macam latar belakang hidupnya. Tetapi ketika Paulus datang berkunjung di Korintus ini, dia mengatakan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, ya, kata-kata yang menarik, ya, dengan hikmat atau menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Jadi ketika Paulus datang kepada jemaat di Korintus, dia tidak pamer keindahan kata-katanya, dia tidak memamerkan hikmatnya, kemampuannya, sebab itu nggak terlalu penting bagi dia. Ya, itu hanya mendatangkan kepujian bagi dirinya sendiri. Sebab itu dia katakan kepada jemaat di Korintus itu, bahwa ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, yang bagus, yang menawan, dengan hikmat, kemampuan saya tidak. Ya. Sebab ketika aku datang kepadamu ini, aku telah mengambil satu keputusan. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tidak ingin aku tahu apa yang terjadi padamu. Tidak tahu aku, atau tidak ingin aku mengetahui bagaimana engkau semua. Tetapi satu hal saja yang aku ingin ketika aku datang kepadamu, aku ingin tahu apakah Kristus itu ada di antara kamu, dalam arti kamu percayai Dia dan kamu hargai Dia. Itu saja. Ya. Kenapa saudaraku? Paulus tidak mencari-cari hal yang lain. Dia tahu latar belakang daripada orang-orang Korintus ini, ya. Dikatakan ayat selanjutnya bahwa, ya, di dalam pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, janganlah sesat.
Jangan sesat, jangan salah mengira, ya. Orang yang cabul, ya, yang bertindak cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Waduh, rentetan satu tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya, dikatakan di sana, itu semua tidak akan pernah mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Wow, serentetan perilaku manusia yang tidak mungkin kita luput diantaranya. Ya, dikatakan itu tidak akan pernah mungkin mendapatkan dalam kerajaan Allah. Dan Paulus mengatakan latar belakang daripada orang-orang Korintus ini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dulu, ya, di antara kamu. Jadi sebenarnya kamu punya latar belakang yang tidak benar, tidak menyenangkan hati Allah, ya. Nah, di antaranya itu adalah demikian kamu semua, ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu dikuduskan, disucikan, dan telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Luar biasa. Sedikit dibongkar latar belakang orang Korintus oleh Paulus. Kamu dulu demikian. Tetapi puji Tuhan, kamu telah menerima Kristus, dan kamu telah disucikan, telah dikuduskan, dan bahkan telah dibenarkan. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita juga tidak akan pernah jauh berbeda dengan orang-orang Korintus. Semua yang tercatat tadi itu juga mungkin kita ada dalam bagian tindakan tersebut. Dan Tuhan firman Allah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mungkin mewarisi kerajaan Allah. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita telah disucikan, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan. Haleluya. Saudara, sekali lagi Paulus datang, aku tidak ingin tahu apa-apa tentang dirimu, ya, tentang latar belakangmu, walaupun kamu demikian dulu dan kamu telah menerima Kristus itu dan kamu telah disucikan. Tapi satu hal, ya, aku ingin tahu tentang dirimu, ya, kepada jemaat di Korintus ini, ya, apakah Yesus tersalib bagi kamu? Yang diingin oleh Paulus, dia hanya ingin tahu apakah Yesus itu tersalib bagi mereka. Ya, artinya mereka merasa bahwa Kristus itu mati tersalib untuk mereka. Dan yang kedua, dikatakan apakah mereka itu menghargai salib Kristus. Hanya dua hal ini saja sebenarnya yang ingin diketahui oleh Paulus ketika dia berkunjung ke Korintus, atau dia tulis suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Satu hal saja yang aku inginkan, apakah Yesus tersalib dan apakah Yesus itu kamu hargai dalam salibnya. Saudara, bukan yang lain, ya. Nah, kenapa ini dipertanyakan? Apakah ada dampaknya? Dampak apa yang terjadi bagi seseorang yang menerima Kristus, menghargai salib Kristus itu? Ya, jadi dampak apa yang terjadi ketika orang percaya akan salib dan yang kedua menghargai salib itu? Haleluya. Nah, saudara, satu hal yang terjadi pasti mereka akan mengalami kuasa pembaharuan dari Tuhan. Kuasa pembaharuan, hidup yang diubahkan, ya, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, maka yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah dampak daripada salib Yesus Kristus.
Ketika kita percaya akan salibnya, kita menghargai akan salibnya, maka dampak yang terjadi hidup kita diperbaharui. Yang lama sudah hilang, maka yang baru itulah yang muncul. Haleluya. Nah, saudaraku, hidup yang lama itu menyakitkan, ya, tetapi hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, setiap orang yang ada di dalam Kristus itu harus menjadi satu ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah hilang, tetapi yang baru itu yang muncul. Ya, perubahan terjadi atas hidup kita. Jangan terus-terusan mengingat-ingat masa lalu. Aku masih seperti yang dulu. Udah, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Setelah nyanyian saya itu dulu yang lama ya seperti itu. Aku masih seperti yang dulu. Di dalam Kristus harus sudah berubah. Ya, hidupku menjadi baru di dalam Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, hidup yang lama harus ditinggalkan supaya kita menikmati, haleluya, kuasa pembaharuan di dalam Kristus. Ya, yang pertama, kita menikmati persekutuan dengan Allah. Ketika kita percaya akan salib Yesus dan menempatkan salib Yesus dalam kehidupan kita dan kita menghargai salib Yesus Kristus, maka dikatakan kita akan menikmati persekutuan dengan Allah. Persekutuan ini artinya kebersamaan. Ya, hidup bisa saling berhubungan. Ya, sudah perlu pahami bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan dengan Allah itu putus. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara Allah dengan manusia itu putus. Manusia diusir, keluar kau, minggat kau. Tidak ada lagi komunikasi antara Allah dan manusia. Kenapa? Dosa. Manusia tidak lagi bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Dan kitab Nabi Yesaya pasal 59 dikatakan yang membuat jarak pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah dosamu. Yang membuat Allah tidak mau mendengar doa kita itu adalah segala kejahatanmu. Sejak dosa itu masuk, saudara-saudara, Alkitab katakan di sana bahwa hubungan antara Allah dengan manusia putus. Tidak lagi bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Ya. Nah, saudaraku, salib Yesuslah yang membawa kita boleh kembali menikmati persekutuan dengan Allah. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 di situ dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, untuk semua dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar dengan satu tujuan, supaya ia membawa kita kembali kepada Allah. Membawa kita kembali kepada Allah. Oleh kematian Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa, saudaraku ya. Supaya kita dapat kembali kepada Allah. Hubungan antara manusia dan Allah yang putus. Saudaraku, ketika kita menghargai korban daripada Kristus, menghargai salibnya, menghargai kematiannya, maka dikatakan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ya, haleluya. Darahnya yang tercucur di atas kayu salib sanggup mengubah hidup kita, menghubungkan kembali komunikasi antara Allah dengan manusia. Haleluya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Saudara, persekutuan itu terjadi supaya kita dapat beribadah
dapat berkomunikasi dalam ibadah itu, bisa berkomunikasi dengan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup yang bisa mendengar doa kita, Allah yang hidup yang bisa melihat kita, Allah yang hidup yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Luar biasa. Sudah, jangan salah ya. Seringkali kita menyembah Allah-Allah yang mati. Keris disembah, patung disembah. Dia bukan Allah yang hidup. Malah satu kebodohan lagi, pernah ada seorang ibu yang hamil, kemudian di gelungan dia dikasih benang, ya, dikasih benang. Kemudian kalau ditanya, kenapa Bu kok dikasih benang? Supaya setannya lari. Setan itu tidak takut dengan benang, saudara, tidak takut dengan jarum. Tuhan itu, setan itu hanya takut dengan Tuhan. Ya. Setan hanya takut dengan Tuhan. Sebab itu jangan andalkan barang-barang yang mati. Nah, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, maka hubungan antara manusia dengan Allah yang sempat terputus itu disambung. Dia yang membawa kita kepada Bapa, kepada Allah, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ibadah, ada komunikasi. Kita bisa mendengar firman-Nya dan kita bisa berkata-kata kepadanya. Amin. Haleluya. Oh, luar biasa, saudaraku ya. Nah, ibadah. Jadi tatkala Yesus mati di atas kayu salib, itu tujuannya supaya kita dapat menggunakan kesempatan kita untuk beribadah. Ibadah itu datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Ibadah melalui penyembahan, ibadah melalui mendengar firman Allah dan penurutan akan firman Allah. Dan saudara, tatkala Allah merindukan hubungan yang baik ini, yang balik persekutuan yang indah ini, ya selalu dengan, tentu bukan tanpa tujuan. Karena ketika kita menghargai ibadah, Tuhan sediakan berkat-Nya di dalam ibadah. Haleluya. Berkat apa? Nah, seringkali kita salah ketika ibadah yang kita harapkan hanya berkat-berkat materi ini, saudara. Itu nggak usah dipusingkan. Itu sudah ada di dalam pemikiran Allah bagi kebutuhan hidup kita. Kita nggak perlu takut tentang hidup kita. Apa yang kamu makan, kamu pakai, kamu ya minum, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga ngerti kebutuhanmu. Tidak perlu pusing tentang kebutuhan hidup, saudara. Ya. Tetapi yang perlu kita pusingkan bagaimana tentang hidup kita yang akan datang. Tetapi itu pun juga nggak perlu pusing. Ketika hubungan kita dengan Allah sudah terjalin kembali dan ibadah itu bisa dikerjakan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dan 9 dikatakan di sana betapa luar biasanya ya akibat dari ibadah ini ya. Dikatakan di sana, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas. Bukan tidak benar, bukan salah. Ya, tapi latihan secara badani, olahraga, ya, gerak badan ini itu sedikit saja gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Ada janji daripada Allah, yaitu untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Bangga tidak, saudara? Kalau kita ngerti ini, saudara, bahwa kebutuhan hidup kita yang sekarang ini ada di dalam perhatian Tuhan. Kalau kita menggunakan kesempatan kita untuk beribadah dengan baik, oh haleluya, hidup yang sekarang diperhatikan oleh Tuhan dan juga untuk hidup yang akan datang, double berkatnya. Saudara, sebab itu Tuhan pernah berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Ditambah itu tidak hanya sekedar dikasih, tapi ditambah. Kita sudah punya, ditambah limpah. Haleluya. Sekali lagi walaupun bukan itu yang kita cari, saudara ya, tetapi tetap ada di dalam perhatian Tuhan kita. Lalu itu berbahagialah saudara
Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus dan kemudian saudara menghargai salibnya. Haleluya. Itulah sebabnya ibadah harus digumulkan sedemikian rupa, karena ibadah itu adalah rencana dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Hargai firman Allah, karena firman Allah itu benar dan patut diterima dengan benar. Kalau kita sadar ini, saudara, maka ayat selanjutnya mengatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kami berjerih payah berjuang untuk ibadah. Saudara, ibadah itu sering pergumulan, ya, bukan asal-asal ada waktu, tapi memang menyempatkan diri untuk bisa beribadah. Nah, banyak orang-orang Kristen salah dalam penggunaan waktu-waktu ibadah. Ketika ibadah dikerjakan, mereka pergi ke tempat wisata. Badannya ada di sana. Tapi ketika ditanya kenapa nggak ibadah sih? Jangan khawatir om, walaupun saya ada di tempat wisata, tapi hati saya ada di gereja kok. Ya, hati saya ada di gereja. Saudara, ini orang yang meringankan ibadah, tidak mengerti hakikat dari ibadah itu sebenarnya. Ya, saudaraku, walaupun saya di tempat wisata, hatiku di gereja kok om, jangan khawatir. Ya, kalau satu orang sih, ya udah nggak usah diambil pusing. Tapi kalau semua jemaat seperti itu punya tindakan, semua pergi wisata waktu ibadah. Kemudian ditanya kenapa tidak ibadah? Om, walaupun saya di tempat wisata, hatiku ada di gereja kok. Saudara, ibadah itu mempersembahkan tubuh. Persembahkanlah tubuhmu. Ya, kata Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh ini. Datang saudara ke tempat ibadah. Haleluya. Karena Yesus sendiri sudah mereka begitu rupa dari surga, dia datang ke dalam dunia. Dan kita hanya datang ke dalam rumah ibadah untuk bisa beribadah. Gunakan kesempatan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, saudaraku, entah itu ibadah melalui ketika kita berhimpun bersama-sama, ibadah secara mandiri di rumah dan lain sebagainya. Tapi paling tidak suasana ibadah itu harus kita nikmati. Suasana kehadiran Allah itu harus kita nikmati. Ya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang untuk dapat beribadah, karena perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi saudara perhatikan di sini, ketika kita menghargai salib Kristus yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita coba menghargai, kita akan mendapatkan ya kembali persekutuan dengan Allah. Yang dulu terpisah sekarang dikembalikan. Ya, yang dulu kita jauh dari Allah sekarang kita boleh datang untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dalam kondisi apapun, saudara, ya, waktu makan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, persekutuan terjadi dengan Allah itu tidak datang dari usaha manusia, tapi dari korban Yesus Kristus. Haleluya. Banyak agama di dunia ini mencoba untuk kembali bersekutu, berhubungan kontak dengan Allah, saudaraku, tapi tidak akan pernah mungkin agama bisa menyatukan kita kembali dengan Allah. Saudara percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen, agama Kristen tidak akan pernah menemukan persekutuan kita dengan Allah. Karena yang bisa mengembalikan persekutuan kita dengan Allah hanyalah Kristus lewat korbannya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan dan kita bisa menikmati berkat-berkat dalam persekutuan kita dengan Allah. Baik untuk hidup yang sekarang
maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, kalau kita menghargai korban Yesus Kristus, salib Kristus itu, kita akan dapat menikmati pemeliharaan Allah. Ya, pemeliharaan itu dirawat dan dibela, itu namanya pemeliharaan. Ya, saudaraku, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang 19 yang ke-20, di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kita bukan milik kita sendiri sekarang. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ini bukan milik kita, bukan milik saya sendiri, saudara. Ini miliknya Kristus. Ya, nggak usah merekayasa diri kita ini, ya, dengan merawat sedemikian rupa, dengan tato, dengan aksesoris dan lain sebagainya. Aduh, segala macam tingkah pola manusia merawat tubuhnya ini. Tubuh ini miliknya Allah. Ya, pelihara saja dengan baik. Ya, gunakan saja dengan baik, karena tubuh ini adalah milik Allah. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka tubuh ini bukan milik saudara lagi, bukan milik saya lagi, tetapi inilah miliknya Kristus. Ya, kenapa? Kita sudah dibeli. Dulu kita hamba dosa, diperbudak oleh dosa, tetapi kemudian kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Nah, sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, tubuh kita sebagai alat kemuliaan, ya, rawat baik-baik, jaga baik-baik, ya, supaya tubuh ini dapat tetap memuliakan Tuhan. Ya, memang tidak luput namanya manusia daging ini, kita kadang kena penyakit, kita kadang kena masalah dan lain sebagainya. Tapi apapun alasannya, saudara gunakan tubuh ini sebagai alat kemuliaannya. Memuliakan, ya, hidup yang selalu memuliakan Allah, hidup yang selalu ditandai dengan sukacita, nggak murung terus. Kenapa, Bu? Aduh. Memuliakan Allah, hati yang bersukacita, hati yang bergembira, karena hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk kemuliaannya, ya, saudaraku. Kenapa? Kita dipelihara karena kita ini bukan milik kita sendiri lagi sekarang. Kita adalah miliknya, kita dirawat seperti tubuhnya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Wow. Ini ada orang yang benci tubuhnya sendiri, dipukuli, disakiti begitu rupa. Ya, tidak, tetapi malah dirawat. Kulitku kok kasar gini, dihalusin, ya diamplas mungkin dan sebagainya. Ya, saudaraku yang kekasih, tapi paling tidak kita merawat, ya, seperti Kristus juga terhadap jemaat tubuhnya, karena jemaat ini adalah tubuhnya. Saudara, kita adalah anggota tubuh daripada Kristus. Ya, maka kita dirawat. Oh, puji Tuhan, kita dirawat seperti Tuhan merawat tubuhnya sendiri. Jemaat itu dirawat oleh Tuhan, sebab tidak perlu takut dalam hidup itu, ya saudara. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, ya. Memang dalam kondisi yang sekarang ini banyak sakit penyakit, banyak segala macam yang menyusahkan kita. Tapi satu hal, hargai salibnya Kristus, maka Tuhanlah yang langsung jadi perawat hidup kita. Ya, akan menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Mari kita hargai salib Kristus. Ya, bagaimana kita menghargai salibnya? Dengan cara memuliakan Allah dengan hidup kita. Ya, Kristus ada dalam diri kita dan hidup kita menjadi alat yang berguna bagi kemuliaannya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini
kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bagian dalam hidup kami, membentuk hidup kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami tahu Engkau sudah berikan penjelasan kepada kami bahwa Kristus yang disalibkan itu adalah terpenting dari segala-galanya. Sebab itu bila anak Kristus itu berada dalam bagian hidup kami, dan Kristus itu menjadi hal yang kami hargai, sehingga kami dapat menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Haleluya. Persekutuan kami dengan Allah dipulihkan, dan kami dapat menikmati pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah izinkan firman disampaikan, dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.